Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para peserta sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada materi video kali ini kita akan mempraktikkan hukum-hukum tajwid yang telah kita lewati, yang telah kita pelajari bersama ya, pada dua surat yang insyaallah nanti akan kita bacakan ya, yaitu surat Al-Fil dan surah Quraisy. Baik, silakan disimak dan diikuti. Kita praktikkan bersama hukum-hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Ada kalimat alam tara, ada mim sukun ketemu dengan huruf ta. Ya, mimnya dibaca jelas, sempurna huruf mimnya. Ya, tidak boleh ada dengung. Misalnya alam tara, tidak boleh ada dengung, atau istilahnya gunnah tambahan ya, yang membuat bacaan menjadi agak lambat di huruf mim ya, contohnya seperti tadi alam taro, nah itu tidak boleh ya, jadi langsung jelas suara mimnya, sempurna suara mimnya tanpa gunnah tambahan dan tanpa disamarkan ya. Karena mim sukun ada yang disamarkan, yaitu mim sukun yang bertemu dengan huruf ba ya, istilahnya ikhfa syafawi ya, mimnya menjadi agak samar. Nah kalau ini mim sukun bertemu dengan ta dibacanya jelas ya, maka istilahnya izhar syafawi, izhar artinya jelas. Jadi dibaca alam taro, alam taro, tidak dibaca alam taro, menjadi agak lama ya. Jadi langsung alam taro kaifa fa, kemudian kaifa fa ka ya, perhatikan ini berkaitan dengan baris fathah, maka mulut dibuka, kaifa fa ya. Ka bukan kaifa. Alam tara kaifa, bukan kai tapi ka, kaifa fa'ala. Nah, ini pun juga dibaca langsung ke huruf berikutnya, fa dengan fa. Jangan sebagian sering kita dengar menjadi panjang di huruf fa ini. Kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala rabb. Nah seperti itu tidak boleh, karena fa di sini sama sekali tidak ada matnya, jadi tidak boleh dibaca terkesan ada mat sehingga sedikit panjang ya. Contoh seperti tadi alam tara kaifa fa'ala, kaifa fa'ala, nah itu fa tidak boleh seperti itu, tapi langsung kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala, kaifa fa'ala. Nah, tapi juga tidak perlu terlalu tergesa sehingga seperti terburu-buru karena ingin menghindari terkesan ada mat ya, sehingga jadi terburu-buru. Misalnya begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, bukan seperti itu ya, tapi tetap dibaca dengan tartil, dibaca dengan lambat namun tidak membuat ada
unsur matnya ya. Ya, contohnya seperti ini. Alam tara kaifa fa'ala. Alam tara kaifa fa'ala. Baik, berikutnya ini ada mat yang di ujung ayat, bi ashabil fil. Al fil ini ada huruf mat ya, huruf mat. Huruf matnya apa di sini? Huruf ya. Ya, mat ya menjadi mat karena ya sukunnya di sini menjadi huruf mat karena sebelum ya-nya ada huruf yang berharokat kasroh, ada kasroh, ada baris kasroh. Ya, setelahnya huruf ada ya sukun ya. Ya, maka dia menjadi mat. Nah, kemudian setelah mat ini, setelah huruf mat ada huruf yang barisnya menjadi sukun. Ya, barisnya menjadi sukun, aslinya bil fili ya, harusnya barisnya kasrah namun menjadi bi ashabil fil, jadi sukun ya, jadi sukun. Kenapa jadi sukun? Karena sebab wakaf, karena kita bacanya berhenti. Kalau bacanya berhenti maka huruf terakhirnya harus disukunkan. Nah, kalau ada huruf yang disukunkan karena wakaf namun sebelumnya ada huruf mat, maka disitulah berlaku kadar panjang. Boleh dibaca dengan kadar 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Namun biasanya kebanyakan dibaca dengan 4 harokat. Ya, istilahnya adalah mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Ya. Nah, kita juga baca dengan 4 harokat. Bi ashabil fil. Ya, begitu seterusnya ya. Seperti tadi juga bismillah ya, ar-rahim. Ini juga sama. Ya, matnya namanya mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahim. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, alam yaj'al ini juga sama, ada mim sukun ketemu ya, berarti dibaca jelas mimnya. Alam yaj'al. Kemudian ada huruf jim sukun qalqalah harus dipantulkan. Alam yaj'al dipantulkan ya suaranya. Kemudian huruf ain jangan sampai berubah menjadi hamzah ya, jadi harus dibaca dengan suara ain, yaitu makhrajnya dari tengah tenggorokan. Alam yaj'al al, jangan dibaca alam yaj'al. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, kemudian ada huruf dhad. Nah, ini enggak boleh mantul karena sering ditemukan bacaan dhad dibaca mantul, huruf dhad dibaca mantul, fi tadlil. Nah, maka dhad bukan termasuk huruf yang dipantulkan bacanya. Jadi enggak boleh mantul. Ya. Yang boleh dipantulkan hanya huruf qalqalah. Itu huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ada 5 huruf qalqalah. Kalau dhad tidak boleh, maka dibaca fi tadlil. Tadlil ya. Kemudian tadlil lil adalah mad arid lis sukun, dibaca 2 harokat, 4 atau 6 harokatnya. Berikutnya wa arsala 'alaihim tayran ababil.
tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, kemudian berikutnya ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini istilahnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ba, dibacanya mimnya tidak sempurna atau dibaca agak samar, ya. Kenapa mimnya dibaca menjadi samar? Istilahnya juga ikhfa samar. Karena ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, kita membaca mimnya dengan sedikit merenggangkan kedua bibir, ya. Atau kedua bibir nyaris bertemu, tidak sampai bertemu, ya. Sehingga huruf fa-nya tidak huruf mimnya tidak sempurna. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua dari kalangan ulama ilmu tajwid. Mimnya tetap dibaca dengan menyentuhkan kedua bibir, ya, namun pertemuan kedua bibir tersebut tidak ditekan, ya, bibirnya tidak ditekan sehingga suara mim masih nampak samar, ya. Kemudian dibaca dengan gunnah, yaitu ditahan bacanya, tidak tergesa-gesa, tahan dulu, ya, 3 harokat, kemudian dibaca dengan suara dengung, yaitu dari suara rongga hidung, ya. Jadi tarmihim bihijaratim, ya. Berikutnya ada nun sukun, ada tanwin, yaitu ada kasrahtain bertemu dengan huruf mim, maka ini berlaku gunnah. Istilahnya adalah idgham bi gunnah. Ada tanwin kasrahtain bertemu dengan huruf mim, maka dibaca juga harus dengan gunnah, tidak boleh tergesa, ditahan dulu 3 harokat, ya, kemudian suara dari hidung. Setelahnya pun juga demikian, ada gunnah juga, yaitu pertemuan nun sukun dengan huruf sin, ya. Berlaku juga hukum atau kaidah gunnah, yang ditahan dulu dan suaranya dengung dari rongga hidung, ya. Nah, yang ini istilahnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ya, intinya adalah ketiga kondisi ini dibaca dengan gunnah, ya. Pertama mim sukun bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan mim, dan nun sukun bertemu dengan sin, ya. Mim sukun bertemu ba, tanwin bertemu mim, dan nun sukun ketemu dengan huruf sin, dibaca gunnah semua, maka harus konsisten bacanya. Jangan sampai dengan dalam satu ayat ada 3 gunnah tapi yang dibaca gunnah hanya 1 misalnya, 2-nya diterobos, tidak dibaca gunnah, atau dibaca 2, 1-nya nggak dibaca gunnah. Jadi harus konsisten, semua gunnah harus dibaca dengan bacaan yang sama, yaitu ditahan dulu, tidak tergesa-gesa bacanya, kemudian dengung suaranya dari rongga hidung. Baik, kita baca sekali lagi dari awal ayat 4. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, faja'alahum, huruf ain, jangan lupa huruf ain makhrajnya dari tengah tenggorokan. Faja'alahum ka'asfim, asfim, ya, hati-hati jangan dibaca ka'asfim, karena banyak sekali yang baca huruf ain di kalimat ini, di ayat ini menjadi huruf hamzah, ya, contohnya ka'asfim ma'kul. Ka'as,
Kalau dibaca ka asfim, maka itu huruf hamzah bukan huruf ain. Ya, maka yang sudah belajar tahsin harus bisa membedakan huruf hamzah dan ain. Ya. Faja'alahum ka'asfim. Ya. Baik, kita baca sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Kemudian ini tanwin, ya. Ada tanwin bertemu dengan mim, dibaca gunnah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, demikian surat Al-Fil. Berikutnya kita ke surah Quraisy, ya, surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, di surat Quraisy ini kita akan menemukan mat, yaitu mat lin. Ya, perhatikan di ujung ayatnya. Nah, ini ada huruf ya sukun, ada ya sukun. Namun sebelumnya bukan didahului oleh huruf kasrah, ya, sehingga menjadi mat, namun didahului oleh huruf yang berharokat fathah, ya, huruf yang berharokat fathah. Maka kalau ada iya sukun atau waw sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf yang barisnya kasroh, maka disebut lin, ya, disebut lin artinya lembut, bacanya dengan bacaan lembut, ya. Nah, jika ada kondisi seperti itu namun kemudian bertemu dengan huruf yang menjadi sukun, ya, di sini kasusnya huruf shin menjadi sukun karena sebab waqaf, karena kita bacanya berhenti, maka berlakulah mat, ya, berlakulah mat, disebut dengan mat lin. Mat lin berapa kadar panjangnya? Kadar panjang mat lin sama seperti kadar panjang dari mad arid lis sukun, ya, atau mengikuti kadar dari panjangnya mad arid lis sukun, yaitu bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat, ya. Ya, makanya tadi kita baca li'ila fi Quraisy, itu boleh dibaca panjang sampai 4 atau 6 harokat, ya. 2, 4 atau 6 harokat. Ya, kita baca sekali lagi dengan 4 harokat. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Nah, ini pun demikian. As-sayf ini pun mad lin, ya. Ada huruf ya sukun, was-sayf, ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah, was-sayf. Kemudian sebelumnya ada bendera, yang bertemu dengan huruf hamzah, atau ada mat yang bertemu dengan hamzah. Huruf mat di sini adalah hurufnya huruf alif, ya. Ada mat bertemu dengan hamzah. Jika ada mat bertemu dengan hamzah, ya, seperti yang sudah kita pelajari, maka dibaca panjang, bisa 5 harokat, bisa 4 atau 5 harokat, ya, asyita'i, ya, semuanya harus ditunaikan, ya, sesuai dengan kadar panjangnya. Kemudian ilafihim, nah ini dibaca 2 harokat matnya.
Ada ya kecil di sini, ada simbol ya. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, ini dibaca dua harokat. Inilah yang disebut matnya tidak tertulis secara jelas. Karena aslinya memang tulisannya tidak ada ya, tidak ada ya sukunnya atau ya kecilnya ya. Memang tidak ada ya-nya, tidak ada huruf ya-nya. Namun ini dibaca panjang ya, sehingga biar tidak salah dalam membacanya, maka para ulama meletakkan tambahan ya, sebagai simbol agar kita bacanya betul, yaitu di sini ada bacaan mat yang dibaca panjang i-nya, ila fihim ya. Ya, kita ulang sekali lagi. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ayat berikutnya, falya'budu rabb hadzal bait. Nah, al-bait, bait ini pun juga madlin ya. Dan di ujungnya huruf ta. Ya, huruf ta harus ada nafas yang mengalir ya ketika diucapkan. Al-bait, ketika berhenti maka alirkan nafas. Bait, bait ya. Sehingga ada desisan nafas. Bait, tidak sekadar rabb hadzal bait, tapi al-bait. Kita ulang. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju'. Ya, alladzi ada bendera di sini. Ya, ini menunjukkan dibaca panjang lebih dari 2 harokat ya. Kenapa dibaca panjang? Karena ternyata ada mat ketemu dengan hamzah ya. Maka dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian al-ta'amahum, ada ta mantul, al-ta'amahum. Kemudian ada ain yang sampai berubah jadi hamzah, al-ta'amahum. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan mim. Ini harus dibaca gunnah ya. Harus dibaca gunnah kalau ada mim sukun ketemu dengan mim ya. Atau kalau ada mim yang bertasydid, ini selalu dibaca gunnah. Maka jika berwaqaf di sini ya, berlakulah mad arid lis sukun ya, yaitu dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat ya. Min ju'. Kemudian di sini ada gunnah ya, dibaca gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan jim ya, ikhfa syafawi ya. Berikutnya wa amanahum min khauf. Di sini ada mim sukun lagi bertemu dengan mim ya, atau ada mim bertasydid maka dibaca gunnah. Kemudian khauf. Nah, ini ada waw sukun sebelumnya didahului oleh baris fathah ya. Kalau ada waw sukun sebelumnya didahului oleh baris fathah, kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan ya, karena sebab kita bacanya berhenti waqaf, maka berlakulah matlin, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat mengikuti panjang dari mad arid lisukun ya. Ya, kita baca sekali lagi ayat 4 ini. Alladzi
وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.